semua, welcome back to IMAB Podcast. Kenalin, nama aku Rania dan di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Kak. Kenalin. Halo semua, Rania. Nama gue Difti. Gue arsitektur angkatan 2021. Terus ya. Kak Difti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang semester berapa, Kak? Gue sekarang semester 5. Kata orang-orang tuh semester 5 susah banget, emang iya, Kak? Stres dikit ada lah ya. Oh, tugasnya gimana, aman? Tetap dikejar deadline, Tetap ya? dikejar deadline sih, apalagi udah mulai masa-masa pengumpulan tugas besar dan mau UAS juga. Iya, bener banget. Ini udah menjelang UAS ya? Gitu. Udah lagi stres-stresnya Nggak kerasa banget gitu. Terus kayak matkul studi apa yang paling berat di semester 5, Kak? Paling berat ya? Iya. Kayaknya sebenarnya berat sih. Berat ya? Ada berapa sih, Emang? Ada 3. Ada 3. Stupa, terus tekbang, sama Kopien, perkataan produksi. Oh, banyak ya. Terus selain tugas, kegiatan kakak di dalam sama dua kampus ada apa aja? Beberapa kegiatan yang lagi aku ikutin sekarang tuh selain kuliah juga ada beberapa kepanitiaan, terus juga lagi ada beberapa ikut kursus juga, sama akhir-akhir ini juga lagi banyak kan kebetulan beberapa kayak pameran, mungkin karena pameran akhir tahun juga gitu kan, untuk pameran arsitektur terutama. Nah, kemarin aku baru aja datang ngunjungin satu pameran namanya Bintaro Design District. Oh, Bintaro Design District. Itu tuh kayak apa sih, Kak? Pamerannya tuh ada apa aja dan ngapain aja? Jadi basically kita ini sih datang ke beberapa titik pameran tuh. Jadi ada yang pamerannya itu berupa instalasi, ada juga yang berupa open office buat beberapa kantor biro arsiteknya kayak gitu, dan lain-lain sih. Itu lokasinya ada di Bintaro berarti? Iya, benar di Bintaro. Kakak kesana sendiri atau ada yang lain? Kebetulan waktu itu aku dapat kesempatan buat ke Bintaro Design District bareng sama teman-teman dari arsitektur UP yang lain, ada berempat sama aku ke sana bareng-bareng karena kita beruntungnya kita dapat undangan juga dari kantor Atelier Riri untuk menghadiri Bintaro Design District punya mereka ini. Pas datang ke sana rame nggak sih, Kak, pamerannya? Well, kalau waktu aku kesana sih nggak begitu ramai ya, mungkin karena waktu itu lagi sesinya emang sesi yang buat tamu undangannya gitu. Dibagi-bagi gitu ya? Tapi itu untuk umum atau cuma buat kayak mahasiswa doang atau kayak arsitektur doang? Itu buat umum sih. Buat umum? Kayak visitornya itu umum gitu? Umum. Kalau yang partisipannya gimana? Itu arsitek doang? Kalau partisipan, dia kalau buat BDD sendiri setahu aku dia memang mostly arsitek ya, arsitek, tapi biasanya tuh juga kolaborasi sama kayak fotografer, desainer grafis, bahkan para pelaku karya seni yang lainnya juga gitu. Bahkan yang uniknya yang aku tahu tuh ada salah satu partisipannya adalah anak kecil berumur 11 tahun, itu dia juga. Anak kecil? Iya, dia, aku lupa namanya siapa, waktu itu aku sempat iseng biasa baca-baca artikel gitu kan, ternyata ada yang partisipan paling muda itu adalah anak umur 3 tahun, dia submit karyanya berupa instalasi sih, dia juga kalau nggak salah itu dari kardus gitu, cuman aku nggak lihat sih dia bentukannya kayak gimana, cuman menurutku itu berarti emang nggak terbatas dari harus arsitek atau kantor arsitek doang, dan umurnya juga nggak terbatas ya? Iya, kayak siapa aja bisa gitu. Berarti 11 tahun tuh SMP ya, Kak? SD sih. SD? Ini dia dari kecil udah kreatif banget ya? Iya, dan berani gitu untuk nge-submit karyanya gitu. Dari kardus tuh, Kak? Iya. Jadi kayak dari bahan yang paling murah atau paling gampang dicari pun bisa ya? Bisa banget. Terus karya sendiri itu ada, selain market ada apa ya? Kalau selain market gitu-gitu, kalau yang waktu aku kesana tuh ada juga berupa instalasi gitu, dan karena sifatnya yang tempat yang aku datangi itu open office ya, jadi kayak lebih ke ngeliat-liat proyek-proyek dari kantor arsitek itu udah pernah dilakuin sama mereka gitu, kayak beberapa tahun ke belakang, terus perkembangan itu gimana segala macam gitu sih. Instalasinya ada berapa itu, Kak? Dari yang Kak kunjungin kemarin tuh total, jadi sebenarnya selain ke
atelier ini juga kita berkesempatan juga buat datang ke open office-nya Han Awal Partners Ya. di Bintaro juga. Itu punyanya arsitek dari Antar gitu ya. Jadi di sana juga ada instalasinya juga. Jadi total aku di sana ngelihat ada 2 instalasi. Oh, berarti itu nggak cuma dari atelier Riri aja ya? Dia kayak dari Han siapa tadi? Han Awal Partners. Han Awal Partners gitu. Oke. Terus kayak dari semua instalasi itu yang menurut kakak paling wah ide itu menarik banget gitu, kayak bisa jadi inspirasi juga buat kedepannya gitu. Well, sebenarnya jujur nggak bisa milih sih lebih karena memang semuanya punya makna dan tujuannya masing-masing. Iya, walaupun memang secara tema besarnya beda di tahun ini tuh tentang ambition nature gitu. Jadi kayak bagaimana arsitek dan para pelaku seni yang lainnya itu bisa memikirkan kembali hubungan antara rancangan desain dengan alam yang sudah ada gitu. Dia bermain dengan alam juga. Iya, bermain dengan alam juga. Mungkin kalau boleh diurain itu, mungkin kalau dari atelier itu sendiri itu dia instalasinya adalah dia lebih ke gimana caranya mereka mengaktifasi kembali satu lahan kosong gitu menjadi lebih jadi hidup lagi gitu, karena digunakan untuk berinteraksi, bersosialisasi dan segala macam. Nah kalau untuk yang di Han Awal Partners itu dia berupa ini sih instalasi jembatan Baduy gitu. Jadi dia lebih ke melestarikan alam sambil juga melestarikan budaya dan juga kearifan lokal yang dimiliki sama kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Dalam hal ini yang diangkat adalah dari suku Baduy gitu. Jadi kayak daripada lahan itu kosong dan nggak kepake, jadi kayak dipakai buat sesuatu yang lebih bermanfaat aja gitu. Betul. Terus kayak instalasinya itu sendiri buat yang di situ-situ aja atau yang lain tuh bisa pakai instalasi? Kalau untuk yang di atelier ini karena dia ini sih letaknya, jadi buat yang instalasinya punya atelier itu kan namanya Morales Installation, dia ada di seberang kantornya atelier gitu kan. Jadi dia ada di kebetulan letaknya ada di komplek dan di paling ujung gitu ya. Jadi kayak buntu di situ. Nah ada lahan kosong akhirnya dimanfaatin gitu. Bentuknya berupa ini sih kayak rem gitu ya, karena ngikutin, kalau aku perhatiin tuh ngikutin struktur kontur tanahnya juga gitu, karena miring kan, jadi akhirnya ngikutin miring juga, jadi bentuknya rem gitu. Biasanya di situ dipakai buat kumpul-kumpul juga, buat tamu-tamunya si atelier Riri, atau buat sekedar ngobrol santai juga kayak gitu. Dan ini sih biasanya juga dipakai sama warga-warga komplek di sekitar situ. Kalau rem itu kan miring ya kak, kayak posisinya miring gitu. Itu kalau misalnya kita duduk di situ tuh bakal nyaman atau enggak kak buat duduk? Nah, yang uniknya itu di rem itu jadi ada disediain tempat duduk. Tapi tempat duduknya itu dia untuk yang bagian kakinya tuh ada satu kaki yang dia miring. Nah miringnya itu tuh karena dia ngikutin si kemiringan remnya ini. Jadi nyesuaiin. Jadi kita tuh bisa tetap duduk tegak kayak gini dengan nyaman gitu. Kenapa? Karena kaki remnya itu miring kayak ngikutin si remnya itu gitu. Kita juga di arsitektur kayak mikirin tentang itu ya kak, kenyamanan Bener. orang gitu. Kayak apa ya, mungkin kalau dipikir-pikir itu hal kecil yang kadang tuh nggak kepikiran sama kita, cuma ternyata pas di hadap ini kayak wah cemerlang gitu. Itu bermanfaat juga untuk kita, untuk kenyamanan kita kan ya. Kalau misalnya kita duduknya nyaman juga enak buat ngobrol di situ kan. Iya. Terus kayak apa ya, kalau marketnya sendiri gimana kak? Ada market apa aja? Ada temanya kan? Tadi temanya tentang alam-alam gitu. Nah itu marketnya juga tentang alam atau kayak bebas aja? Kalau yang aku lihat kemarin itu kalau lebih ke ini sih, market dari proyek-proyek atelier ini sama Han Awal Partners yang udah gitu. Jadi mungkin lebih ke market yang itu sih. Jadi kayak market yang proyek yang dia udah pernah bikin gitu ya, terus kayak dijelasin gitu. Terus selain ke pameran itu, terus keliling komplek juga kakak ngapain aja di sana? Jadi kalau waktu yang di atelier itu kan kita awalnya
dikenalkan dulu sama yang wireless installation itu, dijelasin sedikit gitu kan. Lalu setelah itu kita diajakin buat keliling komplek ke titik-titik lahan kosong yang bisa dijadiin ya. Iya, jadi ternyata tuh di komplek itu tuh masih banyak sih, masih ada beberapa lahan kosong yang ada yang belum terbangun, ada yang udah terbangun jadi lebih mungkin kayak pos apa atau apa, tapi ternyata nggak berfungsi dengan optimal gitu, karena akhirnya cuman jadi kayak pos yang kosong doang, terbengkalai, dan itu akhirnya sama tim atelier itu digunakan sebagai titik-titik potensial yang nanti kedepannya bakalan dikembangin sama mereka, entah itu mungkin berbentuk instalasi lagi kayak yang udah pernah mereka bikin yang wireless installation atau mungkin yang lainnya, tapi yang jelas sebenarnya tujuan mereka adalah gimana caranya mengaktifasi kembali suatu lahan kosong untuk mengakomodasi kegiatan manusia yang mana tempat tersebut tuh bisa beradaptasi juga seiring berjalannya itu, jadi istilahnya berkelanjutan lah gitu, bisa dipakai dalam waktu yang lama. Jadi kayak pameran BDD itu nggak cukup di tahun ini doang, mungkin di tahun-tahun berikutnya tuh nanti bakal ada lagi, terus kayak mungkin lahan-lahan tadi yang bisa jadi potensial itu di tahun berikutnya tuh bisa jadi yang baru lagi gitu kan. Terus tadi aku dengar ada more or less installation ya, itu apa sih Kak, boleh jelasin sedikit gak? Jadi yang more or less installation itu yang sebenarnya dari tadi udah aku jelasin tuh yang bentuknya ramp itu ya. Jadi dia sebenarnya sederhana aja sih kan bentuknya ramp, karena sebenarnya tuh idenya balik lagi awalnya karena di seberangnya kantor atelier itu kayak ada taman sih, lebih kayak ke taman kecil yang perbatasan tembok komplek itu yang nggak kepake, jadi ada tanaman cuman kayak tanamannya itu nggak rapi gitu, terus gimana caranya biar si lahan kosong itu bisa dimanfaatin gitu, dan mungkin karena atelier ini juga mungkin sering menerima tamu apa segala macam, jadi akhirnya dibuatlah instalasi itu. Dan sebenarnya more or less installation ini juga awalnya tuh dia dibuat untuk diikutsertakan di Bintara Desain District tahun 2020, jadi udah 3 tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih kepake dengan ada beberapa tambahan fungsi gitu. Di bawahnya tuh ada ditambahin ruangan kecil gitu ya, untuk mungkin untuk naruh barang atau segala macamnya gitu. Berarti kayak banyak banget fungsinya ya Kak dari instalasi itu. Banyak banget, dan menurut aku idenya mahal sih. Mahal banget, kayak itu lahan kosong yang mungkin kalau menurut orang kayak ini apa sih gitu. Iya. Buat apa, dan nggak tahu mau diapain, terus pada akhirnya tercetus ide untuk, padahal sebenarnya dipikir cuma ramp doang loh, tapi ternyata bisa diubah, bisa disulap, dan ketika aku ngerasain sendiri gitu ya di sana, memang enak banget gitu loh untuk ngobrol atau segala macam, karena di bawah pohon juga gitu kan, jadi lebih rindang gitu. Berarti fungsional juga ya. Iya. Terima kasih idenya, keren banget guys. Terus kayak udah habis dari situ lihat-lihat pameran instalasi doang gitu. Kayak ada kegiatan lain nggak Kak? Kegiatan lain disipain. Jadi waktu itu kan habis dari atelier kita baru ke yang Han Awal Partner itu. Kalau yang di Han Awal Partner kita ngeliat market sama juga video-video dari proyek-proyek yang udah pernah dijalankan sama mereka, dan juga kebetulan mereka juga megang bagian dalam proyek ini IKN kan. Jadi memang banyak juga sih yang didapetin gitu, dan yang paling berkesan buat aku kalau di awal itu yang jembatan tadi itu sih, kayak jadi dia di sana kan emang ada kolam renangnya gitu kan, dan itu letak jembatannya itu dia ada di agak ke pinggir sih gitu, cuman memang kayak itu keren banget, dan ternyata itu bambu-bambu kan itu dari bambu-bambunya itu dia asli dari dibawa dari Baduy, daerah Baduy, dan rangkaian kayak sambungan-sambungannya segala macam itu juga ya ala
suku Baduy itu dibuatnya sama orang-orang Baduy sini gitu. Iya, berarti kayak nilai sukunya tuh masih dibawa juga di situ ya. Nah, oke kan tadi Kak Difti bilang habis dari ke atelier Riri itu ke Han Awal Partner juga kan. Nah, itu jaraknya jauh nggak sih Kak dari pameran atelier Riri terus habis itu ke Han Awal Partner itu jauh? Nggak begitu sih karena masih sama-sama di Bintaro juga. Masih satu kawasan juga ya. Tapi perlu pakai kendaraan atau jalan kaki gitu? Perlu pakai kendaraan sih soalnya waktu itu aku juga bareng yang lain naik mobil sih. Oh, naik mobil. Iya, benar. Oke. Berarti kayak gitu ya. Terus kayak menurut kakak nih, tanggapan kakak buat kedepannya dengan inspirasi instalasi ini gitu, kayak apa sih di pikiran kakak tuh nanti buat ide kedepannya? Ngeliat misalkan kakak lagi jalan nih, terus kayak ngeliat lahan kosong, terus yang di pikiran kakak tuh kayak apa gitu setelah melihat pameran yang kemarin kan? Mungkin kakak ada inspirasi atau gimana gitu? Mungkin kalau yang ada di pikiran aku gitu ya, setelah mengikuti rangkaian BDD yang kemarin itu lebih ke benar salah satunya lebih peka sama lahan-lahan kosong yang sebenarnya dia potensial, cuman memang harus diolah lagi. Nah itu gimana caranya diolah menjadi bisa sebagai tempat yang bermakna gitu ya, itu gimana caranya kita menyiasatinya gitu kan, entah dibangun suatu dibangun suatu kayak tempat buat hangout juga gitu ya, si communal space gitu ya. Dan mungkin karena aku waktu itu datangnya ke dua kantor arsitek yang menurut aku keren dan tapi punya style yang beda gitu ya. Yang satu lebih ke modern minimalis gitu kan, atau Riri, sementara kan Awal Partners itu dia benar-benar concernnya ke gimana caranya untuk mengangkat kembali kearifan lokal budaya Indonesia gitu. Jadi cuman mereka tuh tujuannya ya sama gitu, gimana caranya biar manusia itu bisa berdampingan dengan alam gitu, melalui karya arsitektur atau mungkin karya instalasi dan mungkin bisa juga grafis yang lainnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau yang aku tangkap tuh apapun caranya, terus mungkin kalau dari aspek arsitekturnya juga apapun gaya arsitektur yang mau dipilih, tapi tetap kita harus mikirin gimana caranya kita bisa tetap melibatkan alam dalam setiap proses perancangan itu dari awal sampai akhir. Jadi kayak arsitektur itu juga bisa bersahabat dengan alam, dan kita juga bisa ngedesain tapi bisa melibatkan alam juga ya Kak. Benar. Karena kita butuh alam, karena kalau nggak ada alam kita nggak nafas. Betul. Iya nggak Kak? Betul banget. Jadi segitu aja ya Kak Difti, makasih banyak udah mau aku ajak ngobrol tentang pameran BDD. Jadi kayak teman-teman juga tahu apa itu pameran BDD, dan mungkin selanjutnya ada yang tertarik buat datang ke pameran itu di tahun-tahun berikutnya, karena Kak Difti aja tuh terbuka ya pikirannya ya Kak. Betul, kayak yang abis itu kayak push. Wah ide langsung cemerlang, gak cuma di kamar mandi aja berarti. Di pameran juga bisa loh nyari ide. Emang mahasiswa arsitektur dan arsitektur harus jalan-jalan. Iya betul, harus lihat semua bangunan gitu. Terus kalau misalnya lihat bangunan terus lihat bahan pasti gini. Ya enggak Kak? Kayak ini bahannya dari apa ya? Oh ya apa ya, tebak-tebakan. Dari apa gitu. Top gitu kan ya. Iya. Arsitektur itu banyak banget ya Kak, mikirnya tuh dari 0 sampai 1000 gitu. Kita harus mikir 10 langkah ke depan gitu. Oke, makasih ya Kak Difti. Sama-sama, terima kasih untuk waktunya. Dadah guys. Ya.